Hello everybody, gimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Semua makhluk hidup diciptakan berpasangan. Nah, tentu saja akan sangat khawatir jika terjadi apa-apa pada pasangan kita, kecuali Jones atau Jomblongenes. Setiap orang akan melakukan hal apapun untuk menyelamatkannya. Maka dari itu, tidak pandang pria atau wanita, ketika pasangannya terculik akan datang untuk menyelamatkannya. Judul film ini adalah Canary Black, di mana sebuah program rahasia yang dapat membuat suatu wilayah atau negara menjadi maghrib selamanya, atau bisa dikatakan gelap gulita. Tanpa menunggu banyak cocok di awal, jauhi tempat ramai, duduk di pojokan dengan lampu dimatikan. Get ready now, kita ke neraka. Kisah seorang agen rahasia sedang melakukan misi di Tokyo, Jepun, sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam gedung dengan cepat melumpuhkan penjaga yang berpatroli. Sampailah di target yang dituju dan menyandranya. Kemudian, untuk mendapatkan sebuah file yang berisi informasi rahasia, setelah membuka brankas, malah ada penjaga yang datang, sehingga target berhasil lari, namun terluka di bagian kaki. Setelah melumpuhkan target pertama, pengejaran terus berlanjut dan dihadapkan banyak penjaga. Setelah menghabisi semuanya, tinggal si target. Namun, malah dihantam kotak kayu. Karena tak begitu kuat, membuat si target dihabisi dengan menyelupkannya ke dalam kolam renang. Akhirnya, barang bukti diambil dan misi berhasil diselesaikan. Cerita dilanjutkan seorang pasutri, dia adalah Silpi yang baru pulang kerja. Sementara itu, Ujang yang sedang masak dan menyambut istrinya yang membawa kado ulang tahun pernikahan mereka. I missed you. I missed you too. Silpi langsung membuka hadiah yang disiapkan Ujang. Sementara itu, si Ujang mendapati hadiah kolor kakek Sugiono. Big in Japan. I love them. Dan langsung memakainya untuk olahraga malam di kamar. Pagi hari yang cerah, matahari di barat. Silpi baru bangun kelelahan setelah olahraga tadi malam dan pergi ke kantor dia bekerja. Berjalan bersama atasannya, dia adalah Satria. Kemudian masuk ke ruangan khusus untuk rapat rahasia. Ternyata si agen rahasia yang di awal tadi adalah Silpi. Tapi suaminya tidak tahu bahwa Silpi bekerja sebagai agen rahasia. Rapat itu membahas file yang dibawa oleh Silpi dari Jepang, bahwa si target merupakan pemasok senjata untuk teroris. Tentu saja buronan Kali juga terlibat di dalamnya, yang membunuh agen dari negara Rusia. File yang dibawa Silpi memungkinkan untuk menemukan Kali, si buronan internasional. Satria menyuruh untuk membuat laporan dan beristirahat sambil meninggalkan rapat. Thank you, sir. Pulanglah ke rumah dan bertemu dengan tetangga yang kepanasan ketika kita pergi liburan. Do you want to come over for dinner this weekend? We have plans. Saat sampai, tapi tak ada yang menjawab. Melihat dapur sudah berantakan, beserta Ujang yang hilang, membuat khawatir dan mencarinya. Namun, sebuah handphone berbunyi dan mengangkatnya.
Si culik meminta sebuah file yang berada di waos tahanan markas rahasia agen lain dan menukarkannya dengan nyawa suaminya. Kemudian diberikan waktu 9 jam saja. Tak mau dibohongi, Sylvie meminta bukti bahwa suaminya benar ada di sana. Mendengar hal itu, Sylvie semakin khawatir dan titik akhir pengantar file tersebut berada di sebuah telepon umum dekat diskotik mewah, atau bisa dikatakan di sisi kota saeutik mepet ke sawah. Tak tinggal diam, Sylvie meminta bantuan kepada Hekel, dia adalah Rahma, meminta untuk menampilkan lokasi dari panggilan terakhir tadi, kemudian mengirimkan alamat yang dituju. The phone's a burner. It's on the south side, but I need more time to triangulate exactly. Sampailah dan memeriksa lokasi yang dituju. Suatu handphone di suatu ruangan berbunyi. Setelah diperiksa, hanya sebuah HP beserta cincin ujang yang tergeletak di sana. Dan mengangkat telepon dari si culik. Kau tidak mengikuti instruksi yang kuperintahkan. Dan sekarang kau sudah menginjak ranjau. I'm listening. Melihat catatan misi yang dilakukan oleh Sylvie dengan tingkat keberhasilan 100%, membuat misi pencurian data ini sangat terjamin. Dan laporkan padaku progres misinya, karena waktu terus berjalan. Akhirnya, kita bisa melihat bungkul kanana dia adalah Cahyadi. Sylvie tentu saja memastikan dan ternyata benar melakukan segala cara agar bisa selamat dan segera pergi dari TKP lalu menuju markas rahasia agen lain untuk mendapatkan file dari si tahanan. Ternyata agen tersebut bernama Ryan dan mengantarkannya. Sylvie menginterogasi tahanan, sementara itu Ryan memantau dari ruangan lain. Setelah satu ruangan dan menginterogasinya, mengambil waos palsu, ternyata kosong. Penyiksaan itu membuat Ryan marah, lalu mendapati ada waos palsu yang berisi data telah diambil dan mengejarnya, padahal kosong. Hal itu membuat Sylvie menjadi buronan yang paling dicari oleh agen rahasia Amerika. Si jenderal menceritakan bahwa file yang dibawa Sylvie merupakan senjata pemusnah massal dengan kode name Kucing Peduli. Maksudnya Canary Black. Mereka langsung menggerebek rumah Sylvie dan ternyata rumah itu sangat bersih, tidak seperti di awal yang berantakan. I would have killed you would have brought us in. Rule number 1 for a kidnapping ransom. Turn this. Sementara itu, Sylvie mengunjungi teman lama yang berada di tempat mantap-mantap meminta untuk mencarikan barang yang dibutuhkannya beserta informasi pembunuh bayarin di kota ini dengan pembayaran COD setelah barang diterima. I need you to go shopping. Avery, coming here. Sylvie menuju rumah persembunyiannya. Sekilas tampak normal, namun tak disangka sudah ada pembunuh bayarin dan segera melumpuhkannya. Tiba-tiba saja sebuah HP bergetar. Ternyata Cahyadi menelpon tentang keadaan di sana. Namun sayangnya Sylvie yang menerimanya. Kemudian memberitahu bahwa buntut tidak menuruti perintahnya, uang simpanan Sylvie dicolong tak bersisa. Sylvie mengatakan bahwa file di tahanan tersebut sudah kosong. Tiba-tiba saja menunjukkan sebuah video suaminya sedang diingkat dan digebukan. Hal itu memaksa Sylvie untuk segera mengantarkan file yang diminta lalu mematikannya.
Sylvie bertemu dengan Satria dan menceritakan bahwa Sylvie sangat membutuhkan file tersebut untuk menyelamatkan suaminya. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Ryan dan segera menahan untuk dibawa ke ruang interogasi. Ketika di perjalanan, diganggu oleh tentara Bayarin menggunakan bom dan baku tembak terjadi. Bahkan kecelakaan tak terhindarkan. Sylvie ternyata selamat, kemudian pergi dari sana. Dikejar salah satu penjahat dengan skillnya membunuh penjahat tersebut. Setelah dibuka kupluknya, ternyata dia adalah tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya. Who are you working for? Nicholas, give me a name. Ronig, are you okay? Ronig, answer me! Kabar itu sampai ke istrinya yang membuat marah Cahyadi. You failed. We stopped them from getting her. Sylvie COD barang yang diminta sebelumnya, beserta informasi data pembunuh Bayarin di kota ini. Di sini banyak informasi tentang latar belakang tetangganya. Ternyata seorang mata-mata. Bahkan buronan Kali juga dikonfirmasi ada di kota ini. Guy. He called himself Nicholas, but his name's Ronig. Don't call me again. Dan langsung bergerak ke penginapan di mana jenderal agen rahasia menginap. Setelah masuk, kemudian menyandranya dengan topeng bisu, lalu meminta password untuk membuka laptopnya. You're wearing a mute mask. Lalu meminta password untuk membuka laptopnya yang berisi file yang dicarinya. Namun hanya memberikan password yang salah, meski maliteken curug jeung cingir yang berakhir terkunci. You're a smart one. Kemudian meminta bantuan Rahma untuk menerobos masuk ke dalam gedung di mana semua data rahasia berada. Thanks for showing up. Like I had a choice. Let's just get this over with. Come get me in town. Setelah masuk, kemudian mengambil data dan dipindahkan ke dalam flash disk 1 MB. I don't know why he's not answering, sir. I'm almost at his room. Did he leave? Ternyata akses tersebut diketahui oleh pihak keamanan. Sylvie berusaha kabur dari sana dan melompat dari gedung. Berpegangan pada drone lalu berakhir selamat. Tapi tidak dengan drone Rahma. Sylvie meminta untuk bertemu dengan Rahma untuk memeriksa isi file yang didapat.
You're crazy. Ternyata isinya adalah sebuah virus yang membuat semua alat elektronik beserta listrik suatu wilayah dapat dikendalikan oleh si pemilik virus ini. Singkatnya, kita kembali ke zaman batu, tanpa internet, tanpa alat komunikasi digital, perselingkuhan, cocok tanam, COD, bahkan video viral pun tidak bisa dibuka. Sedangkan rakyat plus 62 sangat bergantung pada internet dan dunia maya. Sylvie melaju ke tempat yang dituju dan membagikan lokasinya pada Satria. Namun setelah sampai, terlambat menerima panggilan dari telepon umum tersebut. Tiba-tiba saja pistol pelumpuh ditembakkan yang membuat Sylvie tak berdaya. Cahyadi memulai aksinya dengan meretas siaran PBB dan menebar teror akan melumpuhkan semua alat komunikasi di suatu wilayah. Dengan contohnya Singapura menjadi Maghrib selamanya. Internet use as you know it. We had nothing to do with this. There's a file for each and every is 1% of your nation's GDP. The cost of non-compliance, however, will be far. Attention to the country of Singapore. Jika ingin menjadi pengecualian, harus membayar sejumlah uang agar terhindar dari penargetan. Satria akhirnya sampai di tempat Sylvie ditahan. Menerobos masuk, namun berhasil disandra, lalu dibawa ke hadapan Cahyadi dan dibunuh. Station Chief Headland. This is an unpleasant surprise. Reznov. Tak berhenti di situ, Cahyadi juga menyuruh si tetangga menyiksa Sylvie dan mempertemukan Ujang yang tak berdaya. And you are an arrogant American with a savior complex. Oh my God, Saat ada kesempatan, Ujang melakukan aksinya yang berbeda karena masyarakat sipil tidak memiliki pengalaman tempur. Sylvie curiga siapakah orang yang ada di hadapannya ini. Ujang menjelaskan bahwa dirinya bukan rakyat sipil biasa. Dia adalah agen rahasia sama seperti Sylvie dengan julukan Kali yang sedang dicari-cari Sylvie identitasnya. Ternyata yang selama ini dicari selalu ada di hadapannya. Namun, Ujang mengutarakan bahwa pernikahan beserta seluruh kehidupan yang mereka jalani bukan suatu kebohongan dan settingan semata. Yang sebenarnya terjadi bahwa Sylvie sudah menjadi target pembunuhan Cahyadi. Hal itu membuat Ujang ingin melindunginya. Di sisi lain, seluruh pemimpin dunia sedang panik dan membayar sejumlah uang mulai dari Jepang, Maroko, Brazil, Kanada, Norwegia, India, tapi tidak dengan Konoha. Buktinya, ekonominya masih stabil meski banyak uang masuk kantong pribadi. Ujang mematikan sumber listrik fasilitas tersebut. Namun, Satria berakhir tewas. Hal itu membuat Sylvie semakin marah. Sylvie bersembunyi di sekitar server. Cahyadi menyalakan baterai cadangan. Baku tembak tak terhindarkan yang membuat Cahyadi mundur menyelamatkan programnya. Seal this room! Pertarungan terus berlanjut di bar. Jual beli tembakan semakin intens. Saat sedang terpojok, Cahyadi sempat-sempatnya membujuk Sylvie dengan uang, tapi tidak dipalire.
I don't suppose I can bribe you with billions of dollars? Si anak buah yang terluka kakinya berusaha meneruskan programnya. Sylvie bertarung dengan Cahyadi hingga terjatuh dari lantai atas. Akhirnya, Cahyadi terbunuh. Sylvie berlari untuk menghentikan pengunggahan virus dan berhasil menggagalkannya. Setelah itu, Ujang ingin memperbaiki hubungan mereka berdua dengan tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Ujang meminta kesempatan untuk memperbaikinya. Namun, Sylvie mengembalikan cincin pernikahan mereka. Karena sudah terlanjur kecewa dan latar belakang Ujang yang selama ini berperan sebagai suaminya adalah Kali yang merupakan sebuah identitas yang ingin diketahuinya selalu ada di sisinya. Saat Ujang akan menjelaskan semuanya, si koplok Rian malah datang. Namun, Rian mengganggu percakapan mereka dan berhasil lari menyelamatkan diri dengan menjatuhkan ke sungai. Pada akhirnya, Sylvie didakwa atas pencurian data yang menyebabkan seluruh dunia hampir maghrib selamanya. Selanjutnya, Sylvie diinterogasi oleh jenderal agen rahasia yang dipotongkan curugna. Namun, malah berakhir dibuat berdarah. A bad luck charm for anyone that crosses your path. And for the rest of your miserable life, I'm gonna make sure you remember that. But first... God damn it! Seketika datanglah orang yang kedudukannya lebih tinggi merekrut Sylvie untuk masuk ke departemen rahasia yang baru dibentuknya dan berakhir bebas tanpa tuntutan apapun. Ketika di tempat pertama bertemu dengan Ujang, meninggalkan cincin pernikahannya dan diterima kembali, menandakan bahwasannya Sylvie masih mencintainya dan film pun selesai. Dari keseluruhan cerita sangat menghibur dan sedikit bumbu percintaan. Orang akan buta jika mengejar uang dengan sifat serakah. Maka dari itu, jauhilah sifat serakah. Seperti yang saya ceritakan di awal, harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu maksudnya. Pesan yang dapat kita ambil adalah hubungan yang sehat merupakan sebuah hubungan tanpa ada rahasia di antara keduanya, karena kepercayaan mahal harganya. Terima kancing dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.